Allahumma arhamna bil Qur'an. Sekarang kita bicara Al-Aziz. Aziz. Apa itu Aziz? Kita sering mengartikan Aziz itu dengan Aziz dari kalimat azza, ain dan zam ya, azjai, azza. Nah, maknanya itu fi'il madinya azza. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat fi'il mudhari'nya ya, domah ain fi'il ya uzzu azza, jadi tasrifnya bisa begini. Kalau dalam tasrif azza ya uzzu, azza ya azzu, azza ya izzu, isim fa'ilnya sama aziz. Kalau azza ya uzzu artinya mengalahkan, mengalahkan. Kalau azza ya azu, kokoh, kuat, sehingga tidak bisa dihantam oleh siapapun. Itu makna azza ya azu. Nah, ada lagi azza ya izu. Itu artinya langka. Jadi dalam Quran itu bisa berarti aziz itu yang mengalahkan, bisa jadi aziz itu yang apa? Tangguh, tidak bisa dihajar oleh sekuat. Bisa jadi aziz itu langka. Itu makna secara harfiah. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali memaknai aziz itu dengan 3 makna, sama dengan tadi, mengacu kepada tadi. Dalam kitab Maqsudul Asna disebutkan makna aziz itu pertama adalah al-khatirul ladzi yakil wujudu mislih. Yang disebut aziz adalah yang sangat penting, yang sedikit keberadaannya, ya, satu itu. Jadi sesuatu hal yang sangat langka keberadaannya. Contoh sekarang, Allah Ahad, Allah Wahid. Ini yang langkanya itu. Contoh Allah. Nama Allah kan cuma satu, Allah. Allahu Ahad. Di Quran juga Allah itu Wahid. Apa bedanya Ahad dengan Wahid? Kalau Ahad, satu tidak terbagi-bagi. Satu tidak terbagi-bagi. Kalau makhluk, satu terbagi-bagi. Ada kepala, tangan, kaki, dada, perut, pinggang. Itu tidak bisa dikatakan ahad. Sedangkan Allah ahad. Allah mas satu, tidak terbagi-bagi. Paham? Makanya di kita tidak ada sifat ahad. Sifat ahad hanya ada pada Allah. Kemudian wahid. Kalau wahid tidak ada yang menyamai. Jadi cuma satu dia. Dia tidak ada yang menyamainya. Paham? Nah, sekarang saya di sini tidak bisa dikatakan ahad, tidak bisa dikatakan wahid, tidak bisa dikatakan ahad karena saya punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya dada, punya perut, punya pinggang. Dan juga tidak bisa dikatakan wahid, buktinya bapak-bapak ada. Sedangkan Allah cuma satu dan satunya tidak terbagi-bagi. Itulah Al-Aziz. Keberadaannya tidak bisa ditandingi yang lain. Yang kedua, karena dia tadi itu, ini aziz yang pertama. Yang kedua apa tadi? Aziz itu azza ya azu, kuat, ya. Nah, yang kedua,
Makna ajiz yang kedua itu kalau tadi menurut bahasa, menurut istilah allati tashtadul hajat ilahi. Allah dikatakan aziz karena setiap kebutuhan makhluk tertuju kepadanya. Makhluk sekalipun makhluk, siapapun namanya makhluk ciptaan Allah, itu butuh kepada Allah. Jadi Allah dikatakan aziz karena keberadaannya dibutuhkan yang lain. Siapa yang tidak butuh pada Allah? Semua makhluk butuh kepada Allah. Makanya kalau ngaji tauhid, sifat ibtikor, butuh kepada Allah itu merupakan sifat nafsiyah, sifat yang melekat, yang tidak bisa lepas dari siapa? Dari makhluk. Paham? Nggak akan bisa lepas sifat itu. Kalau asin digaram masih mungkin menurut akal lepas. Begitupun sifat manis dalam gula masih bisa mungkin lepas dari gula. Tetapi sifat butuh yang ada pada makhluk tidak akan pernah lepas. Butuh kepada Allah tidak akan pernah lepas. Ketika ada makhluk, di situ langsung ada sifat ibtikor, butuh. Tidak ada makhluk, hilang ibtikornya. Itu sifat nafsiyah. Nah, Allah dikatakan ajiz karena Allah dibutuhkan yang lain. Yang berikutnya, ya, makna ajiz menurut Al-Ghazali sukar untuk dijangkau, yas'abul wusul ilaihi, sukar untuk dijangkau. Nah, Allah disebut ajiz karena hakikat zat Allah sukar untuk dijangkau, dan kita tidak boleh mengetahui zatnya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Paham? Tidak ada yang tahu kecuali hanya hakikat Allah kecuali Allah. Makanya Allah sebut aziz. Jadi yang ketiga apa tah? Sukar untuk dijangkau hakikatnya. Nah, kalau ketiga-tiga unsur itu ada, tadi apa tadi yang pertama? Tidak ada yang semisal dengannya. Yang kedua, sangat dibutuhkan yang lain. Yang ketiga, sulit untuk dijangkau hakikatnya. Baru itu dikatakan aziz. Dan itu tidak ada nama aziz kecuali hanya ada pada Allah. Ada yang mengklaim, kata siapa? Allah saja yang sebut aziz. Bukankah itu matahari juga layak dikatakan aziz? Bagaimana matahari? Matahari, coba lihat, keberadaannya cuma satu, betul nggak? Ya, cuma satu, langka. Yang kedua, dibutuhkan yang lain, betul? Tapi hakikat matahari bisa diketahui keberadaannya oleh siapapun. Sok gera nanti sholat subuh, seret subuh jam 4:15, ya kan? Coba lihat jam 5:01 kita sudah melihat matahari. Matahari memang langka, matahari sangat dibutuhkan, tapi matahari mudah untuk dijangkau, mudah untuk diketahui keberadaannya. Bumi yang kita pijak, sok bumi, gimana? Ya, cuma ada satu kan bumi teh, nggak ada duanya, betul nggak? Sangat dibutuhkan? Oh, sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada bumi gimana? Iya, biar jalan di mana kita? Bangunan akan roboh. Dibutuhkan, tapi sangat mudah untuk dijangkau. Nah, Allah disebut ajiz karena unsur ketiga tadi ada. Nah, tadi jarang ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Yang kedua, dibutuhkan yang lain. Yang ketiga, hakikatnya sukar untuk dijangkau. Makanya Allah disebut aziz. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, seseorang sekarang kita ini bisa dikatakan aziz, bisa makhluk bisa meneladani nama Allah Al-Aziz. Ya, ini kalau kita ini hidup di dunia bisa apa? Menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain dalam urusan yang penting. Tadi kan dibutuhkan yang lain. Allah dibutuhkan oleh makhluknya. Kita pun bisa
menyandang nama Al-Aziz kalau hidup di dunia ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Apa dibutuhkan oleh orang lain itu? Pertama dalam urusan akhirat. Ya, contoh sekarang Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW layak dikatakan Al-Aziz. Kenapa? Karena keberadaan Nabi dibutuhkan oleh manusia untuk membimbing minat zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Paham? Nah, itu oleh karena dibutuhkan, maka keberadaan Nabi itu apa? Langka, ya kan? Di zaman Nabi Muhammad siapa yang hidup jadi Nabi? Nggak ada kan? Cuma siapa? Nabi Muhammad wungkul. Yang ketiga, sulit untuk menjangkau hakikat Nabi. Kenapa? Karena jabatan Nabi mah tidak bisa diperoleh oleh seseorang dengan cara riadoh. Itu mah khusus apa? Dari Allah. Nah, makanya Nabi Muhammad layak dikatakan Al-Aziz, walaupun tidak sama dengan Al-Aziznya Allah. Kenapa? Coba Nabi tadi dibutuhkan, ya kan? Sulit untuk dijangkau derajat tersebut, ya. Ya, makanya Nabi dikatakan Al-Aziz walaupun martabatnya sangat jauh dari martabat Allah. Nah, kalau orang sekarang makhluk Allah ya, makanya Al-Aziz itu suka diartikan yang mulia. Kenapa bisa dibutuhkan mulia? Karena tadi dibutuhkan yang lain, ya, sulit dijangkau posisi tersebut. Yang ketiga apa? Keberadaannya sangat langka. Kalau ada makhluk seperti itu layak dikatakan aziz, yang mulia. Makanya semua para nabi, para rasul disebut aziz, mulia. Ya, aziz mulia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa nggak menteladani nama Al-Aziz? Bisa. Kalau hidup kita, keberadaan di tengah-tengah masyarakat bermanfaat bagi orang lain, dibutuhkan keberadaannya oleh orang lain. Jadi ketika kita datang ke situ, alhamdulillah, ayah Pak Haji, tenang, urusan kopi, urusan rokok, nah, ayah dia mas beres lah. Itulah dibutuhkan. Nggak bangun, pokoknya ada acara atau apapun lah, kalau ketemu dia udah tenang. Sangat dibutuhkan. Jadi istilahnya mah seperti manusia wajib. Jadi keberadaannya sangat dinantikan, ketiadaannya orang sangat dirugikan. Jadi ketika tidak ada, aduh, itu ayah saya tamanya. Insyaallah. Seperti Khalifah Umar, Khalifah siapa? Hasan Husain. Ada cerita ketika Husain menjabat sebagai khalifah. Itu rakyatnya diberikan setiap bangun tidur, muka pintu suka ada sekantong gandum, sekantong gandum, sekantong gandum. Sahanya nggak ada satupun yang tahu yang memberinya itu siapa. Ketika Husain meninggal dunia, ibu-ibu, bapak-bapak mulai, loh kok sekarang nggak ada lagi ya di depan pintu sekantong gandum? Iya. Kenapa ya setelah meninggal Husain kok nggak ada? Wah, jangan-jangan dia, wah masa sih khalifah ngasih itu? Nah, baru terbongkar oleh orang yang memandikannya. Ketika dimandikan, ini tubuhnya ini biru. Oh, sing horeng teh ieu badannya suka dipakai ngakut naon? Gandum. Ya, keberadaannya dibutuhkan yang lain. Kita aja. Yang kedua, orang bisa dikatakan meneladani nama Allah Al-Aziz kalau keberadaannya tidak merugikan yang lain, tidak suka mengharap, tidak suka meminta apa yang menjadi hak orang lain. So, jalan utara purenta penta, tidak suka dia minta, berusaha sesulit apapun ditangani dengan sendiri, berusaha hidup sesulit apapun ditangani
oleh ketawakalan kepada Allah, pantang untuk minta kepada orang lain. Ya, oleh masuk etik-etik, aku mah ngeluh deui. Biasa ngeluh kadituna sok naon, sok benta-benta. Abis sok himbau kade Ustad, ya di zaman rek lebaran kade eta WA SMS dijaga, kudu bisi aya BHS tuh cenah, aya sarung tuh cenah. Aduh ampun, aya sok ngerakeun teh. Ada kemuliaan itu di situ. Sebab dia akan menjadi mulia kalau manusia itu tidak akan suka minta, tapi dikit-dikit minta. Di situ akan terletak kehinaan kita. Komo tapi kaina datang ka dieu, Pak, teu ejang jakat, Pak, teu ejang baju, Pak, teu ejang sarung, teu ejang kopiah, geus kabehanana tuh. Ya. Itu kemuliaan kita. Ya. Oleh itu saya mengharapkan kita belajar untuk menjadi manusia yang mandiri, sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban peminta-minta kepada orang lain. Insya Allah semakin kita merasa kaya, Allah akan memperkaya kita. Tapi ketika kita merasa butuh terus kepada pemberian dari makhluk, maka semakin besar kita mengharap akan pemberian makhluk, maka kita akan menjadi orang fakir dan hina. Ya, nanti di hikam ada kan itu. Yang ketiga, tadi kan ajiz apa tadi? Dibutuhkan yang lain, dan dia tidak membutuhkan yang lainnya. Yang ketiga, orang yang menteladani nama Al-Aziz adalah orang yang punya integritas, wibawa. Dan itu akan muncul wibawa itu dari yang pertama tadi, dibutuhkan yang lain. Apa yang dibutuhkan? Tenaganya, hartanya, raganya. Yang kedua, dia tidak membutuhkan yang lain, tidak suka meminta, apalagi mencuri, menggasap. Dan yang ketiga, dia punya apa? Punya integritas. Kenapa bisa integritas? Kalau yang pertama, kedua dilaksanakan, itulah Al-Aziz. Baru orang itu disebut mulia. Ya, Al-Aziz. Itu yang kita teladani. 2 aja, 3. Ya, berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kita tidak mengambil manfaat dari orang lain. Makanya saya punya istilah, kalau belum bisa memberi, jangan meminta. Kalau belum bisa mencintai, jangan membenci. Kalau belum bisa memuji, jangan mencaci. Ya, Syekh Syarawi mengatakan demikian. Kalau belum bisa memuji, in lam tastati an tahmida fala tazumma. Jika engkau belum bisa memuji orang lain, jangan mencaci. Bila engkau belum bisa memberi, jangan mencuri. Bila engkau belum bisa membahagiakan orang lain, jangan membuat orang lain menderita. Itu nama Al-Aziz. Nah, kemudian ya Al-Aziz itu luar biasa ini, yang dapat kita teladani dari Al-Aziz tadi. Al-Aziz dalam Quran kadang-kadang kan orang disebut aziz, mulia, seolah-olah konotasinya orang aziz itu orang bawah itu punya apa? Sifat adik kuasa, sifat ingin menindak, sifat ingin menindas, ya kan? Konotasinya begitu kan? Oh, dia itu dibutuhkan yang lain, dia itu tidak membutuhkan yang lain, dia sangat disegani. Biasanya dia punya sifat buruk. Apa itu? Menindas. Nah, di makhluk begitu. Tapi lihat di Quran, kata aziz biasanya beriringan dengan hakim. Azizun hakim. Dia maha gagah, dia maha kuat. Ya kan tadi? Maha mengalahkan. Keberadaannya cuma ada satu, dia juga bijaksana. Jadi Allah walaupun gagah perkasa, Allah punya kuasa, tetapi Allah tidak akan berwaktu senang-senang.
sewenang-wenang mal mungkin tak eta tina naon tadi teh tina aziz didampingi dengan hakim segera azizun hakim maha gagah hakimun maha bijaksana segagah-gagah sekuat-kuatnya Allah sehebat-hebatnya Allah seperkasa-perkasanya Allah tidak mungkin berlaku sewenang-wenang makanya ada azizun hakim sama seperti ketika azizun ada lagi yang lain halim sama seperti Ghafur Rahim ngerasok di Quran Ghafur Rahim Ghafurun Halim Ghafur maha pengampun Rahim maha penyayang Allah begitu ketika memaafkan hambanya Allah akan mengasihi hamba tersebut makanya jangan suka mencaci mencela kepada orang yang berdosa yang sudah tobat karena dia akan mendatangkan rahmatnya Allah ya ingat rumus Ghafur ketika orang itu mohon ampunan kepada Allah dia seolah-olah sedang menarik rahmatnya Allah jadi ketika ada orang yang berbuat dosa kemudian dia tobat terus-terusan jangan dicaci jangan dicela dia sedang menunggu datangnya rahmat Allah kasih sayang Allah satu tak itu yang kedua rumusnya Ghafur Rahim kalau ingin rahmat Allah cari Ghafurnya dulu ya Ghafurnya dulu cari baru makanya kalau mau berdoa para ulama suka nyuruh baca istighfar setelah istighfar terus gorosor datang anugerah Allah ya nah gitu ya hanya sekelumit saja ini mah kalau dibaca lebih banyak mungkin lama lagi insyaallah kita lanjutkan kajian berikutnya nanti pada saat membicarakan tentang sifat aziz kemudian al-mutakabbir terus al-musawwir para hadirin rahimakumullah kemarin saya yang ada di grup taklim malam Jumat entah masih aktif ataupun tidak aktif saya japri ya per orang dengan harapan mudah-mudahan nanti pada hari Minggu bisa datang ikut mendoakan anak saya ya disempatkan nah kalau tidak ada di grup berarti ya sekarang untuk kedua kali saya mengundang kepada bapak-bapak untuk datang nanti pada hari Minggu pada acara pernikahan putri saya ya mudah-mudahan putri saya ini rencananya setelah nikah pertengahan November sama suaminya mau lanjut studi ke Mesir gitu jadi makanya saya nikahkan dulu sebelum berangkat tuh kalau tetehnya sudah jadi LC baru dinikahkan kalau adiknya enggak ini sudah siap paspor udah beres November berangkat jadi nanti datang ke sana sudah tidak terlalu banyak ini ya, ada yang menjaga lah ya ada suaminya gitu jadi mohon doanya aja jadi kedepannya anak dan mantu ini dikader untuk menjadi estafet al-muzli itu ke depan jadi mohon doanya Pak Diki ya bilih nampi undangan kia iya langsung ya banyak insyaallah mudah-mudahan kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amah yukafi majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa nusur Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdirana biha jami'al hajat tahfiruna biha min jami'i syaitan اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانصرنا حكمتك نور قلوبنا بنور الهدى ونور تعالى شمسك فقهنا وارنا في الدين وارنا اللهم انصر علينا ربنا اعطنا في الدين حسنة سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة